Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi di sini. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang kenapa menyendiri itu penting. Teman-teman, di tengah kehidupan kita yang semakin bising, di antara notifikasi yang tak pernah berhenti, di antara tuntutan, ekspektasi, dan suara-suara dari luar, ada satu ruang yang perlahan mulai hilang. Ruang untuk menyendiri. Padahal, di balik kesunyian itu ada sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh dunia luar. Sesuatu yang mampu mengubah hidup kita dari akar yang paling dalam. Hari ini, mari kita berjalan perlahan. Tarik nafas, rasakan dirimu hadir. Dan izinkan aku membawamu menyelami. Mengapa menyendiri itu begitu penting untuk dirimu, untuk jiwamu, dan untuk masa depanmu. Bagian 1, keheningan membunyikan suara batinmu. Ketika kamu selalu berada di keramaian, ketika setiap detik ada orang lain yang bicara, meminta, memberi pendapat, perlahan kamu mulai kehilangan suara yang paling penting. Suara dirimu sendiri. Menyendiri bukan berarti menjauh dari dunia. Menyendiri berarti memberikan ruang agar dirimu bisa berbicara. Dalam sepi, kamu mulai mendengar bisikan lembut yang selama ini tertutup bisingnya luar. Bisikan itu adalah intuisi, arahan, kompas alami yang selalu menuntunmu ke tempat yang benar. Tanpa momen sendiri, kompas itu sulit terbaca. Tapi saat kamu diam, dunia luar mengecil dan dunia dalam mulai menyala. Bagian 2. Menyendiri untuk menatap pikiran yang berisik. Kadang, bukan dunia luar yang bising, tetapi pikiranmu sendiri. Pikiran yang melompat-lompat, overthinking, cemas, merasa harus menyenangkan orang lain, semua itu membuat energi mentalmu bocor sedikit demi sedikit. Ketika kamu menyendiri, bukan hanya tubuhmu yang istirahat, tetapi juga pikiranmu. Dalam kesunyian, ritme kehidupan melambat, detak jantung lebih tenang, pikiran mulai rapi, dan kamu bisa melihat dengan jelas apa yang sebenarnya penting dan apa yang selama ini hanya kamu pikir penting. Menyendiri adalah riset yang menyalakan kembali kejernihanmu. Bagian 3. Dari kesunyian, muncul versi baru dirimu. Ketika kamu berada di lingkungan yang sama setiap hari, dengan energi, kebiasaan, dan pola pikir yang sama, kamu sulit keluar dari diri yang lama. Identitas lama terus menempel. Pola lama terus aktif. Energi lama mengulang siklus yang sama. Tetapi saat kamu menyendiri, kamu mengambil jarak dari semua itu, dan dari jarak itulah kamu mulai melihat dirimu dengan cara berbeda. Kamu ini siapa sebenarnya? Apa yang kamu inginkan tanpa pengaruh siapapun? Siapa dirimu tanpa tekanan dunia? Pertanyaan-pertanyaan itu hanya bisa muncul ketika kamu sendiri, ketika tidak ada yang mengarahkanmu, menilai, atau mempengaruhimu. Di dalam kesunyian, versi baru dirimu mulai tumbuh. Versi yang lebih jujur, lebih kuat, lebih selaras, dan lebih mampu menerima keberlimpahan hidup. Bagian 4. Menyendiri adalah ruang healing paling dalam. Ada luka yang tidak bisa sembuh ketika kamu sibuk. Ada rasa yang tidak bisa dipahami ketika kamu terus bergerak. Ada bagian dari dirimu yang tidak pernah mendapatkan perhatian karena kamu terlalu fokus pada dunia di luar sana. Saat kamu menyendiri, kamu memberi ruang untuk mengobservasi rasa yang muncul. Bukan untuk melawannya, tetapi untuk memeluknya. Keheningan membuatmu jujur kepada dirimu sendiri.
Dan disitulah healing terjadi. Bukan di luar, tetapi di dalam. Ketika kamu memberi waktu untuk merasakan, melepaskan, dan menerima, getaranmu naik dengan sendirinya. Bagian 5. Menyendiri mengaktifkan kreativitas dan clarity. Semua ide-ide besar manusia, penemuan, visi, inspirasi, lahir dari satu tempat, kesunyian. Karena dalam hening, pikiran tidak bercabang. Kesadaran menjadi fokus, dan kreativitas mengalir seperti air. Ketika kamu menyendiri, kamu tidak hanya menemukan ketenangan, tetapi juga kejernihan untuk melihat jalan hidupmu. Apa yang harus kamu lakukan? Arah mana yang harus kamu pilih? Apa langkah yang tepat untuk masa depanmu? Semua jawaban itu tidak datang saat kamu sibuk. Mereka datang ketika kamu diam. Bagian 6. Menyendiri menguatkan energi pribadi. Setiap orang membawa energi masing-masing. Ketika kamu terlalu sering berada di sekitar banyak orang, energi mereka bercampur dengan energimu. Kadang kamu merasa lelah bukan karena aktivitas, tetapi karena energi luar yang terlalu banyak masuk. Menyendiri membersihkan medan energi itu. Saat kamu sendiri, energi pribadimu kembali kuat, kembali murni, kembali stabil. Kamu menjadi diri yang lebih teguh, tidak mudah goyah, tidak mudah dipengaruhi, dan tidak mudah terisap drama atau emosi orang lain. Inilah tanda seseorang yang vibrasinya tinggi, energinya kuat, bahkan ketika sendirian. Bagian 7. Menyendiri adalah landasan manifestasi yang paling cepat. Dalam hukum vibrasi dan manifestasi, getaran kamu tidak boleh bercampur terlalu banyak dengan energi luar. Ketika kamu menyendiri, kamu berada di frekuensi yang paling jernih. Pikiranmu fokus, rasamu stabil, dan intensimu kuat. Dan ketiga-tiga hal itu selaras, realitas baru lebih mudah terbentuk. Mengapa? Karena manifestasi butuh satu hal, getaran yang konsisten. Dan konsistensi paling mudah dijaga saat kamu sendiri. Keheningan adalah ruang di mana keinginanmu dan realitas semesta bertemu. Disitulah hidup memulai berubah. Penutup. Menyendiri bukan berarti menjauh dari dunia. Bukan berarti kamu menghindar dari orang-orang. Dan bukan berarti kamu menutup diri. Menyendiri adalah pulang kembali kepada dirimu sendiri. Kembali kepada energi yang paling asli, paling murni, dan paling kuat. Di sana kamu menemukan kedamaian. Di sana kamu menemukan arah. Di sana kamu menemukan dirimu yang sesungguhnya. Dan ketika dirimu kembali utuh, kamu kembali ke dunia dengan getaran yang lebih tinggi, lebih bijak, lebih kuat, dan lebih mampu menerima segala keberlimpahan yang hidup tawarkan. Sekian video ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah tonton video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sekali lagi, terima kasih.